Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fattaqwa wasiyatullahi lil awwalin wal akhirin. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, karena dengan ketakwaan tersebut menjadi sebab diterimanya amalan kita dan juga menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan yang kita lakukan di dunia ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, tidaklah semua amalan itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui tanda-tanda bahwasanya suatu amalan itu diterimanya. Maka tanda yang pertama adalah amalan yang dikerjakan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan dari orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima suatu amalan yang jelas. Amalan tersebut ditujukan kepadanya. Dan tidak hanya itu, juga harus sesuai dengan tuntunan nabinya, tuntunan Rasulullah SAW. Maka apabila suatu amalan yang dikerjakan tanpa melalui dua syarat tersebut, maka sudah dipastikan amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanda yang kedua adalah istiqomah setelah beramal. Ulama berkata, "Thawabul hasanati al-hasanatu ba'daha." Balasan suatu amal kebaikan adalah amalan kebaikan yang dikerjakan setelahnya. Jika seseorang melakukan suatu amalan, kemudian setelah melakukan amalan tersebut, ia semakin rajin beribadah, semakin menjaga salatnya, semakin dekat dengan Al-Quran, maka itu adalah pertanda bahwasanya amalan tersebut diterima. Karena balasan amalan yang diterima adalah amalan yang dikerjakan setelahnya. Namun sebaliknya, jika amalan tersebut justru melahirkan dosa, maka
itu adalah tanda bahwasanya amalan tersebut belum diterima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertanda yang ketiga adalah rasa takut yang hinggap di hati akan amalan tersebut diterima atau tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah." Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan sedangkan hati mereka itu merasa takut. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menjawab, "Humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yuqbala minhum." Jadi ketika Aisyah bertanya terkait dengan ayat tadi, Rasulullah menjawab bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sholat, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang sedekah, akan tetapi mereka merasa takut bahwasanya amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya rasa kekhawatiran yang hinggap setelah beramal adalah ciri keikhlasan dan ketakwaan, yang mana apabila ada hinggap sedikit saja di hati seorang yang telah melakukan amalan, maka akan memperbesar potensi bahwasanya amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanda yang keempat atau yang terakhir adalah berdoa agar amalan diterima. Kita lihat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah membangun Ka'bah, mereka tidak merasa sombong. Justru mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan ini, sesungguhnya Engkaulah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi pun merasa takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lebih pantas lagi untuk senantiasa berdoa agar Allah menerima setiap amalan yang kita kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna Allah ya'murukum bis-salati was-salamu 'ala rasulih. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، إنا نسألك الجنة الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.